kembali lagi dengan podcastnya dengan saya Audra sebagai host di sini. Dan saya itu nggak sendiri, saya ditemani oleh dua teman saya yang keren banget ini. Boleh perkenalkan dulu namanya? Saya Ana. Halo, saya Jack. Gimana kabarnya kalian? Terima kasih banget untuk mau datang ke podcast ini. Ya, baik banget. Makasih udah ngundang. Ya, terima kasih banget ini udah ngundang kami di podcast yang sangat keren ini. Wih, ini makan dulu nih, udah disediain makanan. Terima kasih. Oke, di podcast ini aku mau nanya ke kalian dan pendapat kalian Iya. juga seputar tentang perkembangan iptek dalam era globalisasi ini. Oh, wadaw. Menurut kalian tuh gimana sih perkembangan iptek di era globalisasi? Menurut saya ya, menurut pandangan pribadi, menurut perkembangan iptek di era globalisasi ini cukup keren ya. Masalahnya fantastik banget di zaman orang-orang yang baru banget masuk ke peradaban ke-20 ya. Itu mereka sudah bersaing berlomba-lomba untuk menciptakan hal-hal yang baru, apalagi ini ya tentang dunia luar angkasa yang di dalam bumi aja. Kalau penemuan aja itu udah bagus banget, apalagi di luar angkasa gitu kan. Luar dari bumi. Berarti keren banget ya luar angkasa ini. Berarti kan ada dong perkembangan dari teknologi luar angkasa ini. Kira-kira siapa sih pelopor dari teknologi luar angkasa ini? Ada bapak penerbangan yang bapak penerbangan yang terkenal gitu. Contohnya kayak Robert Goddard dari Amerika, terus ada siapa lagi tuh Konstantin Tsiolkovsky dari Rusia, terus ada Hermann Oberth dari Jerman. Tuh bapak-bapak penerbangan antariksa. Tuh dia tuh yang mempelopori itu luar angkasa. Itu keren banget. Kan di luar angkasa tuh ada satelit nih. Iya. Kira-kira siapa sih yang pertama kali buat satelit atau ngirim satelit gitu? Nah, satelit pertama itu kan Sputnik 1 ya. Iya, Sputnik 1. Iya. Itu Rusia Iya. duluan tuh yang nerbangin Sputnik 1 pada 4 Oktober sekitar 1957-an. Terus Amerika Serikat nih kayak nggak mau kalah gitu, dia mau nyalip Rusia duluan. Terus dia akhirnya ngeluncurin satelit pertamanya yang namanya Explorer 1, diluncurkan 31 Januari pada 1958 gitu. Jadi gara-gara peluncuran satelit ini Rusia sama Amerika ini jadi bersaing ya. Iya. Mau ngasih tunjuk nih siapa yang lebih baik nih. Ya benar. Iya, benar banget. Dengar-dengar nih orang pertama yang ke bulan kan Neil Armstrong. Iya. Tapi apakah Neil Armstrong ini orang yang pertama keluar angkasa? Enggak. Bukan. Di situ tuh karena Rusia udah ngeliat si Amerika Serikat ini ngebalap si Rusia, jadi Rusia akhirnya meluncurkan manusia pertamanya bukan ke bulan tapi keluar angkasanya, itu namanya Yuri Gagarin. Dia pakai kapsul Vostok 1 buat ke sono. Terus kurang dari sebulan Amerika Serikat nih ngeliat si Rusia ini, akhirnya dia ngebalap lagi. Dia meluncurkan astronot pertamanya bernama Alan B. Shepard dengan kapsul Mercury 7. Setahu saya, Iya. kapsul ini kan cuma bisa sekali pakai. Ya, iya benar. Apakah mereka ada project yang bikin kayak pesawat yang bisa dipakai berulang kali? Ya, maksudnya pesawat ulang-alik. Ya. Oh, Ya, Amerika Serikat ini nih ngeluarin pesawat ulang-alik pertama. Dia kan kerja sama si NASA ini ya. Pesawat ulang-alik pertamanya Amerika Serikat ini namanya Columbia. Terus dia tuh ngeluncurin pesawat ulang-alik ini biar biayanya relatif lebih murah gitu loh. Dia nggak ngeluarin banyak biaya buat keluar angkasa untuk menjalankan misi-misi. Terus si Rusia ini ngejar si Amerika Serikat biar dia nggak ketinggalan. Tapi sayangnya si Rusia nggak bisa nerbangin si pesawat ulang-alik ini yang namanya Buran karena pangkalannya itu udah keburu jadi tempatnya Kazakhstan karena waktu itu Rusia kepecah belah gitu loh. Terus pangkalannya Rusia ini jadi tempat Kazakhstan. Kalau mau dipakai, Kazakhstan tuh minta uang sewa tempat gitu loh, tapi gak jadi deh. apakah perkembangannya berhenti di situ doang? Iya, berhentiin di situ. Dia udah
udah nggak mau lagi tuh ikut-ikut gitu. Apakah selain Amerika dan Rusia ada negara lain yang ngembangin teknologi luar angkasa? Oh, tentu ada, banyak. Di antaranya tuh ada Cina, terus habis itu Republik Rakyat Tiongkok, sama apa ya satu lagi Jerman kalau nggak salah. Iya, dia tuh Jepang juga. Soalnya negara-negara ini emang lagi masanya perang dingin gitu loh, pengen menunjukkan siapa yang terhebat di antara dia. Berarti emang nggak sebatas di Amerika dan Rusia doang ya? Iya. Emang perkembangan luar angkasa ini besar banget ya? Bener. Apakah sampai sekarang masih ada? Harusnya masih. Harusnya masih. Soalnya kayaknya kan mereka lagi cari Mars juga ditinggalin ke sana. Iya. Project baru. Iya, proyek baru. Soalnya kan pada tuh manusia kan sekarang lagi gila-gilanya banget ya. Kalau apa namanya kayak apa ya soal-soal yang rumor-rumor kiamat gitu. Terus mereka mau cari bumi baru lagi istilahnya lah kayak Mars. Mars lah pengen ditinggalin gitu. Kira pasti mereka lagi nyari-nyari tempat di sono. Tapi kan perkembangan gak cuma di situ. Iya, benar-benar. Ada perkembangan senjata. Hmm. Kalau menurut kalian, kan sekarang nih zaman udah maju nih. Iya. Mungkin untuk Indonesia, dia ini udah termasuk yang damai karena udah nggak ada penjajahan lagi. Tapi apakah senjata ini masih harus ada atau enggak? Sebenarnya harus, soalnya kan itu kan kebutuhan militer juga. Kita nggak tahu bakalan ada negara-negara yang datang buat ngejajah lagi. Sebenarnya kayaknya sih nggak bakal dijajah, tapi kan persoalan di dalam negara itu kan masih ada ya. Contohnya kayak OPM aja. OPM itu bangsa kita sendiri yang pengen keluar dari negara kita, dia tuh pengen lepas dari NKRI. Iya. Dan kira dia kayak memberontak gitu. Cuma kalau misalkan ada pribumi, ada orang yang bukan bangsanya dia, kayak bukan orang timur, itu bakal ditembak-tembakin, dibunuh-bunuhin. Nah, sedangkan Papua itu kan perekonomiannya kurang ya. Dia tuh dapat dari Amerika gitu loh senjatanya. Amerika ngebeliin senjata buat Papua ini, buat orang Papua, buat apa namanya, biar lu lepas dari NKRI gitu. Kayak berarti kejadiannya hampir sama ya sama kejadian Irian Barat gak sih? Iya. Oh, ada apa tuh dengan Irian Barat? Nah, jadi di Irian Barat itu juga dulu kalau nggak salah sama Belanda atau Amerika juga ya? Kayaknya sama Belanda deh. Dia juga dulu dipersenjatain sama Belanda sih buat memberontak dari NKRI. Serem juga ya. Waduh, ngeri juga ya persenjataan ini. Iya. Tapi kalian tau gak sih perkembangan senjata dari dulu? Berkembang senjata dulu. Itu tuh kayak awal-awalnya kan kayak bom yang masih berbentuk granat. Itu kayak di stack terus dilempar gitu. Dicetek ya, dicetek. Dicetek terus abis dari bom tuh dia kayak mulai ke nuklir, kayak bom atom yang begitu-gitu. Apakah nuklir itu yang dijatuhin sama Amerika di Jepang itu? Atau Nuklir itu bukannya atom ya? Bom atom enggak sih kalau misalkan di Hiroshima sama Nagasaki? berarti dia masuknya ke bom? Iya, bom Iya atom. bom, bukan nuklir. Nah, di situ juga kan ada kayak helikopter gitu kan. Oh iya. Perkembangan helikopter tuh di situ tuh ada senjata-senjatanya gitu. Nah, helikopter ini nih khusus kepentingan militer soalnya di zaman itu masih perang dunia kedua kalau nggak salah kan. Itu yang ngedesain helikopter khusus itu tuh namanya Igor Sikorsky. Dia tuh orang pertama yang mengembangkan helikopter untuk kepentingan militer. Di situ juga udah ada apa namanya kayak senjata-senjatanya gitulah. Nah, helikopter juga ini setahu saya dia menjadi momok perpisahan antara angkatan udara sama angkatan darat. Jadi pada saat dulu itu angkatan darat dan udara tuh bersatu gitu di militer. Nah, cuman karena adanya teknologi penemuan helikopter ini, jadi angkatan udara itu dia memasingkan dirinya dengan angkatan darat gitu. Oh, seperti itu. Iya. Kan sama kayak luar angkasa tadi, Iya. persenjataan ini kan berkembangnya saat perang nih. Kira-kira senjata apa aja sih yang berkembang nih saat perang itu terjadi? Kan banyak tuh senjata. Kayak senjata biologis, Iya. kimia. Ya kalau biologis itu tuh yang
dibuatnya dari organisme-organisme hidup. Saya juga kurang tahu sebenarnya senjata itu ditaruh di mana. Tapi kayaknya itu ada yang disuntikin atau enggak ditembak, dan itu tuh bikin langsung orangnya keracunan atau bisa langsung mati seketika tewas. Iya. Itu. Jadi apa senjata biologi sama kimia ini kenapa diciptakan pada saat itu? Karena pertama itu biayanya murah. Itu tuh ngambilnya tuh dari apa sih yang ada di sekitar gitu, dari organisme-organisme yang hidup. Jadi pembiayaannya nggak terlalu mahal. Udah gitu juga pemakaiannya yang cukup efisien gitu. Oh, emang ngeri ya senjata biologis dan kimia ini. Iya. Cuman ada negatifnya juga. Kenapa senjata biologi sama senjata kimia ini nggak bertahan lama? Soalnya dia ini susah dalam penjagaan penyimpanannya. Oh, Keamanannya tuh emang harus banget dijaga ketat. Udah gitu juga pembiayaan buat ngejaganya itu nggak main-main gitu loh. Makanya kenapa senjata biologis dan kimia ini nggak terlalu banyak digunain pada saat itu. berarti senjata biologis dan kimia ini emang benar-benar buat manusia ya? Maksudnya dia tuh yang buat membunuh secara massal ya? Nah, iya benar. Emang ngeri sih kalau dilihat dari persen. Tapi Iya. ada nggak dampak positifnya nih dari perkembangan senjata ini? Dampak positif dari perkembangan senjata ya, kita jadi ada alat buat melindungi kita sendiri, bahkan atau negara-negara kita kan, karena negara kita pasti punya militer yang emang butuhin senjata tuh udah kayak apa ya, ikoniknya militer gitu loh. Jadi kalau misalkan militer ngejaga negara, pasti kan mereka membawa senjata. Kalau misalnya ada ancaman dari luar, datang dari luar, mereka langsung bisa tembak. Keren banget sih emang perkembangan persenjataan ini luar biasa. Tapi selain perkembangan senjata juga ada nih perkembangan dari teknologi komunikasi dan informasi. Di abad ke-15 tuh ada mesin cetak tuh. Ya. Mesin cetak yang kayak gimana tuh kalau bisa dijelaskan? Mesin cetak itu mesin ketik ya. Mesin ketik ya. Kan kalau orang-orang dulu tuh ngebuat artikel Ya. atau ngebuat koran, biasanya yang koran tuh dia udah maju. Sih. Zaman-zaman segitu tuh dia pakai mesin ketik, dia langsung nulis tuh. Terus ntar ada kertasnya, langsung diketik tuh langsung ada jadi hasilnya gitu loh. Terus ntar itu artikel disebar-sebar kemana-mana, terus orang-orang jadi bisa baca apa berita yang sedang hangat sekarang itu, yang lagi sedang di Berarti kan sekarang udah berkembang ya, teknologi komunikasi dan informasi ini. Iya. Contohnya aja handphone nih. Iya. Handphone itu kan udah paling apa ya, perkembangan yang paling luar biasa lah dari dulu. Dengan handphone kan kita bisa dapat banyak banget informasi dengan cepat, kita bisa berkomunikasi dengan jarak jauh. Apa sih dampak positif dan negatifnya handphone? Karena kan emang dia sekarang digunain banget nih, apalagi untuk anak muda. Kalau dampak positifnya itu dari handphone yang pertama memudahkan buat informasi ya. Dulu kita aja tuh kalau mau ketemuan tuh sebenarnya susah banget gitu. Harus janjian dulu, udah gitu benar-benar yang dipakai itu adalah komitmen kita. Jadi kita berjanji dengan orang, ntar kita ketemuan di sini nih jam berapa, pokoknya jam sekian kita udah harus nyampe gitu loh agar ketemu gitu. Nah, Jadi zaman dulu itu masih pakai metode ini cukup sulit sih, karena itu yang membangun pendidikan mereka untuk disiplin, terus tepat waktu, sama juga bikin mereka itu jadi interaksinya tuh lebih dekat gitu. Cuma kalau misalnya sisi negatifnya itu ya ini orang jadi menyalahgunakan informasi, terutama teroris. Jadi di bidang teroris ini cukup memang menjadi ancaman, dan cuma di kita doang tapi emang di seluruhnya. Teroris ini dapat apa namanya? Aksi terorisme ini karena adanya perkembangan teknologi handphone itu memudahkan mereka apa namanya saling berkomunikasi. Memang berarti dampak positifnya bagus, dampak negatifnya juga berbahaya ya. Selain dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, ada juga nih transportasi. Bener-bener sekarang sih udah berkembang banget ya transportasi. Pesat. Dari yang dulu kita cuma jalan kaki, sekarang kita bisa naik kendaraan, mobil, Motor. Kayak dari awal tuh kan perkembangannya itu sekitar abad keberapa gitu ya, itu masih belum ditemukan roda, belum ditemukan apapun, itu tuh baru cuma kita jalan kaki. Terus dari jalan kaki
pakai hewan hewan mungkin. ya, Ya, dia hewan. memanfaatkan hewan gitu. Setelah ditemukannya roda, baru tuh dia nyambungin roda sama hewan ini. Jadi kayak Jadi gerobak gerobak, gitu. kan? Jadi dia pakai gerobak. Terus Iya. setelah gerobak itu Ada sepeda juga. Iya, ditemukan Nah. sepeda sama siapa kemarin itu? Baron. Baron Dries gitu. Dia tuh yang nemuin sepeda. Terus Iya. akhirnya digabungin lagi jadi sepeda motor, terus jadi mobil tuh yang nemuin tuh Suzuki, Ford sama Carl Benz. Sekarang mobilnya jadi terkenal tuh mereka bertiga. Suzuki jadi kayak kontainer truk kayak gitu. Kalau Ford itu dia jadi mobil sport. Iya. Mercedes-Benz Mobil itu mewah. mobil yang banyak dicari-cari orang-orang sekarang sih. Bener-bener perkembangan transportasi tuh nggak berhenti ya. Iya, Di nggak air pun sekarang. juga sama, di udara pun juga sama. Bahkan sekarang juga Jepang kayaknya kan lagi bikin yang kereta yang di atas tuh yang digantung Oh, di jalanan oh. tuh. Itu terus dia bikin mobil yang pengen terbang itu langsung maju. Itu Nah, Jepang mah udah Luar biasa ya. kan udah di tahun 3000 dia itu. ya. Apakah menurut kalian nih, Iya. dari semua perkembangan teknologi yang udah kita omongin, apakah Indonesia juga bisa mengembangkan salah satu teknologi begitu? Sebenarnya sangat bisa banget malah. Cuman di Indonesia itu yang pertama adalah kurangnya ini apa sih keinginan, dorongan dari keinginannya. Jadi kalau misalnya emang dia pada pengen, udah gitu sistem pemerintahannya kita udah mulai maju, mungkin bisa diterapkan teknologi transportasi. Tapi kita kan Indonesia kan masih berkembang. Iya masih berkembang. Masih berkembang terus orang Indonesia ini egois sebenarnya. Iya, Dia benar. tuh pengennya sendiri aja gitu, nggak mau open minded, dia tuh nggak mau pemikiran terbuka gitu. 350 lebih dijajah. Gimana mau open minded? Semoga ya kedepannya Indonesia bisa Amin. lebih maju lagi. Amin. Oke, terima kasih ya buat kalian berdua yang udah mau datang ke podcast ini. Ya, terima kasih. Sudah meluangkan waktunya dan juga terima kasih untuk penonton yang sudah nonton podcast Iya. ini. Terima kasih. Makasih. Makasih juga makanannya. Iya, sampai jumpa.